Oke, seperti yang kita perbincangkan tadi ya, kembali bersama rekan saya juga ada Fajar Wayong gitu ya, karena ngomongin market tuh enaknya tuh bareng-bareng Fajar. Apalagi tadi kan kita sudah ngobrol bahwa market ini masih akan merah dan tampaknya memang pada pagi hari ini IHSG masih melanjutkan pelemahan meskipun hanya sekitar 0,3%. Ya, ini memang jika kita bandingkan dengan bursa Asia begitu ya, terpantau sepertinya IHSG cukup searah nih Prisa. Mhm, Di mana kita lihat dari Hang Sengnya juga memerah, mhm. Shanghai Composite merah, Straits Times Singapura juga memerah, dan juga kita lihat jika kita komparasikan kembali dengan bursa Amerika Serikat kemarin juga mix begitu ya, hanya dua indeks utama yang bergerak menghijau, sementara satu indeks lainnya yakni Dow Jones ditutup di zona negatif Prisa. Oke, tampaknya kita sudah punya grafis untuk IHSG-nya dulu nih. Kita Oke. lihat ya untuk indeks harga saham gabungan pemirsa. Pada pagi hari ini terpantau untuk IHSG melemah sekitar 0,24% di 6.753. Nah, posisi 6.573 saat ini terpantau lebih rendah dari posisi penutupan kemarin di mana IHSG masih sempat berada di 6.769, tapi memang ini masih sangat awal, masih detik-detik awal, belum 10 menit pasca pembukaan. Jakarta Islamic Index juga turun 0,1%, LQ45 juga masih bergerak di teritori negatif sambil kita menantikan nanti ya Fajar terkait dengan data mengenai top gainers dan juga top losersnya begitu. Ya, ini sambil juga kita lihat pemirsa dari data RTI beberapa saham teraktif dari sisi turnover Prisa. Ini ada Goto terpantau di sini turnovernya 30 miliar rupiah, menghijau, sementara BMRI memerah 0,98%, turnovernya 26,2 miliar rupiah. Ada saham pendatang baru Jati yang ternyata masuk dalam salah satu turnover terbesar dan juga diikuti NATO dan juga Sage. Tapi nanti kita cermati bagaimana kemudian dari sisi gainers dan juga losers. Ini kita lihat dari turnover. Nah, ini top gainersnya sendiri bisa terlihat kurang lebih sama ya seperti yang tadi saya informasikan. Dari sisi turnovernya ada Goto ini naik 0,9% begitu ya, kemudian ada saham Jati diikuti saham TYRE, ini juga dua saham pendatang baru, kemudian diikuti saham Hutch yang juga masuk dalam top gainers pada pagi hari ini. Rata-rata saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers pada pagi hari ini adalah emiten yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia. Ada Jati dan juga ada TYRE ini yang baru IPO kemarin, Ya. begitu ya Fajar. Dan sedikit saya update juga pemirsa, dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi hari ini cenderung melemah lagi. Kemarin sudah sempat ke 14.600-an, mendekati 14.500 Fajar. Sekarang untuk dolar di 14.766 terhadap rupiah. Oke. Ini juga terpantau cukup atraktif begitu ya, tadi seperti yang disebutkan saham-saham pendatang baru begitu ya. Ini sepertinya optimisme pasar masih cukup tinggi begitu Prisa, sehingga akhirnya masuk dalam top gainers. Nah, sementara itu dari top gainers, top losers sendiri kita lihat ada saham-saham apa saja. Ini dia pemirsa, diantaranya ada BMRI melemah 0,49% ke level Rp5.100 per saham, diikuti saham Sage turun 6,25% ke level Rp210. BBRI juga masuk dalam top losers, terkoreksi ke level Rp5.075, dan ada Astra International turun 0,41% ke level Rp6.100 per saham. Kalau saya lihat dari data yang ada di RTI begitu ya, Astra ini dalam 1 minggu terakhir agak berat nih, sudah turun 8,61%. Nah, Fajar ya, itu dia deretan saham-saham pemirsa yang menjadi top gainers, kemudian juga top losers pada pembukaan perdagangan di sesi pertama hari Selasa ini, 9 Mei 2023. Ya pemirsa, kembali bersama kami dan kita sudah ada di segmen Create Up, dan pagi hari ini tentunya temanya menarik begitu ya seperti biasa, dan kali ini terkait dengan efisiensi bisnis dan kepuasan pelanggan dengan chatbot, dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Bapak Rahmat Effendi, co-founder and CEO ChatApp. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi Halo. Mbak Prisa, Mas Fajar. Terima Halo. kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Sama-sama. Kita mau tahu nih chat app dulu, Ya. kenalan dulu chat app ini apa sih? Boleh dijelaskan kepada pemirsa IDX Channel. Ya, jadi ChatApp merupakan salah satu provider atau pengembang solusi chatbot yang terintegrasi gitu, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Yaitu kita dengan dashboard di mana nanti pengguna bisa membangun
chatbotnya sendiri tanpa melakukan coding. Seperti itu kurang lebih Mbak Prisa. Oh, berarti sangat memudahkan begitu ya, tanpa melakukan coding ternyata kita bisa membuat chatbot sendiri. Betul, tanpa kalian teknis IT ataupun harus sekolah komputer gitu ya, itu kita juga sudah bisa membangun chatbot kita sendiri hanya dengan drag and drop seperti itu. Oke, tapi kalau berbicara soal chatbot tadi atau fitur chat, sebetulnya seberapa penting sih fitur ini dalam sebuah operasional perusahaan misalnya, Pak Rahmat? Ya, tentunya sebelum kita bicara seberapa penting fitur chat dalam perusahaan, kita harus tahu gitu ya bahwa Indonesia merupakan salah satu pengguna terbesar aplikasi chat di dunia, seperti itu. Dan juga dari pengguna itu sendiri, aplikasi chat itu lebih sering digunakan gitu. Mungkin Mbak Prisa atau Mas Fajar bisa mungkin berapa 4 sampai 5 jam mungkin untuk berkutat di aplikasi chat gitu. Sehingga dari fakta tersebut kita bisa membuat komunikasi yang efisien dan efektif dari bisnis ke pelanggan seperti itu. Oke, kalau Fajar 12 jam Pak Rahmat. Tapi bagaimana kemudian akhirnya chat app menjembatani pentingnya fitur chat di sebuah perusahaan itu tadi, Pak Rahmat? Ya, dengan adanya efisiensi tersebut, jadi chat app membuat automation, di mana tadi yang Mbak Prisa sampaikan gitu, daripada Mas Fajar gitu bersibuk-sibuk membalas chat selama 12 jam, jadi kita buatkan chatbot gitu. Nah, nantinya dari chatbot tersebut itu bisa membalas secara otomatis gitu. Bahkan tidak hanya membalas pesan saja, itu juga bisa untuk bertransaksi gitu. Jadi kalau misalkan Mbak Prisa mau berbelanja, itu udah langsung aja nih ketik chat itu nanti langsung pilih barangnya, kemudian melakukan pembayaran dan juga langsung diproses untuk pengirimannya di aplikasi chat gitu. Jadi tidak perlu lagi pindah-pindah ke aplikasi yang lain seperti itu. Oke, berarti kita tahu bahwa value pemanfaatan dengan feature ini aplikasi chat dalam perusahaan ataupun hal lainnya ini memang sudah sangat common dan sangat membantu begitu ya. Tapi pertumbuhan permintaannya sejauh ini untuk chat app sendiri seperti apa Pak Rahmat? Ya, untuk permintaannya sendiri semakin meningkat ya, terutama semenjak kita tahu kemarin di pandemi itu banyak usaha-usaha offline yang tutup gitu, yang mereka bertransformasi secara digital gitu, yang tadinya mungkin hanya offline aja gitu, sekarang banyak yang shifting gitu ke bisnis online, sehingga untuk chat ini sendiri menjadi pendukung untuk operasional bisnis mereka seperti itu Mbak Prisa. Oke, peningkatannya bisa dilihat dari persentase kah mungkin dibandingkan dengan periode kapan dan sejauh ini sudah seperti mungkin apa? dari sebelum masa pandemi itu bisa 2 kali lipat ya permintaannya. Oke, cukup tinggi ya, 2 kali lipat gitu. Tapi yang menggunakan jasa chat app sendiri, Pak Rahmat, ini kategorinya atau klasifikasinya seperti apa sih? Apakah memang harus pure berbentuk perusahaan atau UMKM bisa, atau jangan-jangan individual juga bisa menggunakan layanan ini? Ya, tentunya untuk pengguna ataupun klien kami ini bervariasi gitu ya, mulai dari UMKM ataupun juga enterprise seperti itu. Nah, untuk segmen-segmennya sendiri banyak yang kita cover seperti retail gitu, untuk chat commerce, di mana nanti seperti tadi yang kami sampaikan itu bisa berbelanja melalui chat. Kemudian untuk healthcare, untuk layanan rumah sakit ataupun klinik, itu untuk layanan pasien gitu. Kemudian juga ada event ataupun entertainment, di mana itu nanti untuk pembelian tiket bisa dilakukan melalui chatting seperti itu. Dan juga yang terbaru ini kita ada customer service menggunakan AI gitu, di mana nantinya untuk customer service ini sendiri dijawab oleh artificial intelligence gitu. Nanti tidak perlu lagi human gitu ya, itu nanti sudah dijawab oleh AI seperti itu. Skema kerjasamanya antara chat app begitu ya dengan UMKM ataupun perusahaan tadi seperti apa? Ya, untuk klien kami ini kita charging per bulan itu kisaran 500.000 sampai dengan sesuai dengan kebutuhan dari bisnis itu sendiri, seperti itu. Maksud saya juga adalah apakah kita menggunakan aplikasi pihak ketiga, karena tadi kan bisa ya akhirnya membuat chatbot sendiri tanpa harus melakukan coding. Ya, ini boleh saya sebut ya mereknya ya. Boleh. Jadi kita menggunakan WhatsApp gitu ya, di mana nanti
pengguna itu kita akan buatkan di platform WhatsApp seperti itu. Jadi nantinya untuk layanan kami diintegrasikan di platform WhatsApp. Oh, Oke. berarti tidak putus ya? Betul. Oke. Tapi kalau berbicara lebih jauh lagi Pak Rahmat, berarti misalkan saya sebagai klien begitu, apakah template-templatenya sudah disediakan oleh tim chat app begitu bahwa bisa automasi chatnya seperti ini atau justru saya bisa request apa yang saya mau? Betul, untuk template-nya sendiri seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa pengguna ini tidak perlu membutuhkan skill khusus gitu. Jadi kita sudah menyiapkan template-template yang sudah disediakan, ataupun jika membutuhkan template custom itu nanti juga bisa dibuat sendiri. Seperti itu Mas Fajar. Oke, dan skemanya itu adalah berlangganan begitu ya? Berlangganan per bulan seperti itu. Berlangganan per bulan. Oke, tadi kan Pak Rahmat sempat menyampaikan bahwa yang menjawab dari customer service juga sudah menggunakan AI begitu. Perkembangan AI ke sini itu ada pertumbuhan teknologi semakin pesat. Nah, ada tidak sih tantangan yang Pak Rahmat hadapi selama membangun, mengoperasikan chat app ini sendiri? Ya tentunya sangat banyak ya tantangan, terutama di bidang teknologi. Karena teknologi ini semakin cepat berkembang, gitu. Kita juga harus terus update dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, seperti itu. Jadi kita memang harus terus update apa yang ada di industri seperti itu, Mbak Prisa. Nanti akan kita bahas lebih jauh mengupdate-nya seperti apa karena setiap waktu ada lagi yang terbaru. Ada lagi begitu, jadi memang sepertinya peta industrinya nanti kita mungkin butuh dapat gambarannya juga dari Pak Rahmat dan bagaimana kemudian peluang yang bisa dimanfaatkan oleh chat app lebih jauh. Nanti usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali sesaat lagi. Masih bersama kami dalam Create Up begitu ya pemirsa, dan ini masih kita lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Bapak Rahmat Effendi, co-founder and CEO Chat App. Ya ini sepertinya kita terlalu semangat ya Prisa ya pagi hari ini. Sangat semangat nih. Tadi Fajar, Pak Rahmat tanya pas break, berarti kalau untuk individu boleh nggak untuk membalas chat-chat dari pacar-pacar Fajar yang banyak itu, nggak ya Pak ya? Bisa dibuat. Bisa ya. Oke, tapi sebelum ke sana nanti itu sebetulnya lebih private. Saya ingin tanya terlebih dahulu Pak Rahmat tadi yang sebelum jeda tadi, bagaimana kemudian peta industrinya sendiri dari perusahaan sejenis chat app ini, apakah semakin ketat atau justru peluangnya semakin meluas saat ini? Ya, tentunya untuk chatbot sendiri kan kita berdiri dengan automation gitu ya untuk efisiensi, di mana ya tentunya dengan kondisi pandemi kemarin kan banyak bisnis-bisnis yang mengedepankan efisiensi seperti itu. Jadi tentunya untuk chatbot sendiri ini akan sangat membantu bagi operasional perusahaan seperti itu Mas Fajar. Oke, berarti dari UMKM, kemudian mungkin corporate besar begitu ya, dan Betul. juga individu, mana nih yang penggunanya paling banyak di chat app? Ya, untuk saat ini kita masih banyaknya di perusahaan enterprise gitu ya. Salah satunya kita ada klien dengan PNM itu untuk mengembangkan chat commerce gitu, di mana nanti nasabah-nasabahnya itu bisa melakukan jual beli di platform WhatsApp seperti itu, Mbak. Selain itu? Ya, kita juga ada beberapa untuk layanan rumah sakit, kemudian juga ada untuk tiketing gitu ya dari salah satu artis gitu di kita itu menggunakan untuk tiketnya menggunakan chat app seperti itu. Oke, tapi dari sisi konsumennya sendiri atau dari sisi pengguna jasa chat app, Pak Rahmat, apa sih nanti yang akan didapat? Apakah ada report secara periodik atau kemudian apa yang harus dilakukan oleh pengguna jasa chat app sendiri? Apakah ada kewajiban-kewajiban tertentu selain subscribe tadi yang sudah dilakukan di awal? Ya, tentunya dikarenakan ini menggunakan platform WhatsApp gitu, jadi pengguna juga harus menyediakan nomor WhatsApp gitu. Jadi untuk misalkan nanti Mas Fajar gitu ya mau membangun chatbot pribadinya gitu ya, mau nggak mau harus menyediakan nomornya gitu untuk dibuatkan chatbot gitu. Kemudian juga kita menyediakan analitik gitu, di mana analitiknya nanti bisa dilihat di dashboard kami seperti itu. Tapi penggunaannya tidak hanya di WhatsApp begitu ya? Misalnya bisa di website atau seperti apa sih? Ya, selain WhatsApp memang kami mendukung platform messaging lainnya gitu seperti Telegram, kemudian juga Instagram,
Facebook Messenger dan juga yang lain seperti Oh itu. gitu Fajar, jadi komplit. Jadi komplit ya, nanti mungkin saya pikirkan juga saya mau makainya yang mana begitu ya dari layanan dari chat app sendiri. Tapi kalau ngomongin soal strategi nih, karena kan berbicara mengenai chatbot kan juga memang sudah tidak lepas ya dari kehidupan kita sehari-hari. Persaingan seperti apa sehingga strategi apa lagi untuk meningkatkan, karena teknologi selalu berkembang dari waktu ke waktu ke depannya dari chat app Pak Rahmat? Ya, tentunya dengan perkembangan teknologi saat ini, chat app akan terus mengembangkan produk-produk dan layanan yang inovatif dan andal gitu ya, tentunya untuk membantu mengembangkan bisnis serta efisiensi dari si bisnis. Contohnya mungkin Pak Rahmat, kalau tadi kan sudah bisa dijawab lewat AI, nextnya mungkin ya, itu salah satunya. Karena AI ini juga masih belum selesai gitu, Mbak. Masih ada update-update selanjutnya gitu. Nah, nantinya juga ketika sudah dijawab AI ini sudah sama seperti dijawab oleh manusia seperti itu. Jadi kita akan terus menyempurnakan hal tersebut. Mungkin kamu kalau nelpon Fajar ataupun lagi chat gombalin, ternyata yang jawab AI. Ternyata itu bukan itu langsung bisa dari. memungkinkan itu. Bisa memungkinkan ya. Betul, betul. Oke, tapi mungkin terakhir Pak Rahmat, selain tadi targetnya mau dilakukan apa? Kendala besarnya apa sih dalam mengembangkan perusahaan seperti chat app ini? Ya, tentunya banyak ya hal-hal yang harus kita perhatikan itu. Ya, terutama di masalah teknologi gitu. Kemudian juga karena kita memang bergantung pada third party aplikasi gitu seperti WhatsApp, ya tentunya kita juga harus membuat alternatif lain seperti itu gitu. Takutnya memang dari pemerintah di blok atau seperti apa, jadi kita sudah ada backup yang lain seperti itu. Oke, untuk operasional apakah menargetkan pendanaan di 2023 ini ataukah mandiri atau seperti apa? Ya maunya ngikutin nanti Jati ya, kita IPO juga ya. IPO. Oke, kita tunggu ya. Semoga kedepannya chat app bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Amin, sukses terus dengan membukukan kinerja yang positif ya. Amin. Ya, terima kasih Pak Rahmat, sukses selalu untuk chat app. Selamat pagi. Terima kasih Mas Fajar, Mbak Bersa, selamat pagi. Oke pemirsa, dan sebelum kita akhiri Power Breakfast pada pagi hari ini, kami tampilkan terlebih dahulu data update dari pembukaan perdagangan sampai dengan menit ke-28 dari sesi 1, di mana indeks harga saham gabungan terpantau tampaknya masih bergerak di teritori negatif ya, turun 0,3% pemirsa. Di posisi selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, sementara itu top gainers ada saham-saham yang belum begitu berubah dari awal pembukaan tadi. Ada NATO naik 0,44% ke level 450, Hutch naik 9,52% ke level Rp575, Jati menguat signifikan 28,8% ke level 174, dan Tire naik 10,75% ke level Rp206 per saham. Dari top losers pemirsa sudah agak berubah nih Fajar ya, dibandingkan dengan benar-benar pembukaan di pukul 9 tadi, di mana Telkom turun 0,74% di 4.030, kemudian Sage 6,25% di 210, MDKA masuk top losers dengan pelemahan 0,29%, dan yang terdalam pemirsa adalah NCKL turun hampir 6% di 1.270. Sementara itu pergerakan sektoral, teknologi naik 1,16%, konsumsi non-primer naik 0,71%, keuangan dan barang baku kompak melemah 0,32% dan 0,3%. Oke, keuangan masih menjadi leader pelemahan di sesi pertama pada perdagangan di hari Selasa ini pemirsa. Dan semoga data-data ini bisa menjadi referensi Anda dalam berinvestasi di pasar modal. Tapi lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Dan pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Somodatu. Dan saya Fajar Wayong. See you in the morning. See you in the morning.